Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Baik, kita ketemu kembali bersama tim IPB di dalam pelatihan gizi remaja dengan topik makanan sehat, lezat, dan halal untuk pencegahan stunting. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Bu Mercy dari Departemen Fisika IPB University. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir narasumber kita, Ibu Mira, dari Departemen Gizi Masyarakat IPB University. Bagaimana Bu Mira kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Mercy, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Kita hari ini akan berbicara mengenai makanan yang sehat ya, dan bagaimana ini diutamakan untuk pencegahan stunting ya. Baik Ibu Mira, mungkin sebelum kita jauh berbicara tentang apa dampak stunting, bagaimana pencegahannya, sebenarnya stunting itu apa ya pengertiannya? Ya baik, hatur nuhun pertanyaannya Bu Mercy, adik-adik semua. Jadi stunting itu memang suatu kondisi ya, biasanya pada anak ya Bu ya, pada anak maupun bayi sampai anak balita biasanya di mana tingginya kurang. Jadi kurang panjang, kalau anak kita ukurnya pakai panjang, jadi dia kurang panjang atau kurang tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan anak-anak sebayanya dia lebih pendek gitu. Nah, ini terjadinya tidak begitu saja. Jadi ini merupakan suatu proses ya yang secara kronis yang menyebabkan seseorang itu atau anak ini tidak bisa tumbuh tingginya mencapai yang normal gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Jadi pendek lah ya, kalau bahasa Indonesia itu tengkes. Jadi stunting itu bukan cebol, kalau itu kan lebih ke kelainan genetik gitu ya. Nah, jadi kalau stunting itu memang karena kekurangan asupan gizi gitu ya, atau karena penyakit juga bisa, baik anaknya kurang makanannya kurang, atau ketika masih di dalam kandungan ibunya yang kurang kurang asupan gizinya tidak mencukupi sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Ya, gitu. Jadi berarti stunting ini sebenarnya perhatiannya ada dua ya, ibunya gitu ya kalau sedang masa kehamilan dan anaknya sendiri begitu. Betul. Nah, jadi berarti kan kita harus berupaya begitu ya, karena informasinya di Indonesia sekarang ini masih menjadi problem yang utama ya. Betul. Mengenai stunting. Kita prevalensinya masih tinggi sekali ya. Ibu. Terutama memang tidak merata ya di semua provinsi gitu. Nah, di beberapa daerah timur ya, di provinsi tertentu itu sampai 40-an%. Jadi bayangan hampir setengahnya stunting. Jadi kalau di Indonesia sendiri kalau nggak salah, waduh saya takut salah angka nih, masih belasan persen lah ya. Masih belasan persen ya, jadi bukan persen yang kecil itu sebenarnya. Bukan. Ya. Dan walaupun secara umum sudah turun gitu ya, tapi kan kita pengennya 0. Betul. Gitu. Jadi pemerintah juga sudah sangat gencar ya berbagai program untuk usaha supaya tidak terjadi stunting ini. Jadi ditekan terus prevalensinya. Iya. Gitu. Baik, jadi dengan demikian kita sudah bisa paham ya stunting itu seperti apa maksudnya begitu ya. Kira-kira stunting itu penyebabnya apa ya, Bu Mira? Ya, jadi memang penyebabnya banyak, multifaktorial gitu ya. Bisa karena ibunya kurang pendidikan, bisa karena kemiskinan ya. Tapi pada yang penyebab langsungnya, pertama adalah kurang gizi yang terjadi secara kronis. Kronis itu artinya dalam jangka waktu lama. Jadi enggak yang sehari 2 hari enggak makan terus jadi pendek gitu, enggak. Tapi selama berbulan-bulan gitu ya, bahkan bertahun-tahun dia terus kekurangan sehingga menjadi stunting seperti itu. Nah, berikutnya selain asupan yang kurang, bisa juga karena penyakit gitu. Nah, sekarang kan di negara kita ini kan segala macam kuman subur ya. Nah, yang pasti menjadi masalah itu TBC Ibu.
Karena kalau misalnya seorang anak itu sakit ya, maka kebutuhannya akan zat gizi juga meningkat. Nah, kalau kebutuhan yang meningkat ini tidak dibarengi dengan peningkatan juga asupan ya, sehingga cukup, ya jadinya dia kekurangan gitu. Misalnya perlunya sehari 3 piring, tapi yang ada karena dia sakit menjadi 3,5 piring gitu misalnya ya, sedangkan dia makannya tetap itu bisa juga menjadi penyebab stunting gitu. Jadi yang pertama sekali lagi adalah asupan yang kurang, yang kedua adalah penyakit kronis, bisa TBC, bisa cacingan, bisa penyakit-penyakit lain yang terkait dengan imunitas ya. Misalnya dia defisiensi gizi sehingga dikit-dikit sakit. Jadi nggak pernah sembuh total gitu ya. Jadi dia dalam kondisi sakit kronis sehingga itu tadi bisa peningkatan kebutuhan, sedangkan asupannya tidak mencukupi. Gitu. Iya, jadi mungkin dampaknya juga mungkin mental kali juga bisa ya. Ya, betul. Kognitifnya Jadi begitu betul, ya. stunting itu tidak hanya fisiknya ibu yang pendek ya, tapi kemampuan dia, potensi anak itu kan berpotensi ya, dan dia harus dikasih stimulasi, harus belajar, harus segala macam, tapi potensi dia untuk yang optimal, kecerdasannya itu juga sayangnya menjadi terhambat gitu. Jadi harusnya di sekolah dia bisa mencapai nilai 9 gitu ya, karena dia stunting jadi 8. Walaupun 8 masih bagus ya. Masih bagus, tapi harusnya ya. Dia bisa 9 kalau dia tidak stunting gitu. Jadi psikis, mental, fisik begitu ya, akan mempengaruhi, dampaknya luar biasa sekali stunting ini. Betul, karena kan otak juga terpengaruh. Dan tidak hanya kecerdasan Bu, tapi secara mental ya anaknya rewel biasanya. Tidak bisa mengontrol. Jadi kalau suka marah-marah, kita lihat ada anaknya suka marah-marah gitu ya, atau mungkin orang dewasa ya suka marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi. Nah mungkin dia kekurangan zat gizi tuh, mungkin dulunya stunting juga. Stunting ya, jadi kadang-kadang stunting itu dampaknya itu akan terlihat setelah dewasa juga ya. Betul. Selain di kecilnya juga sudah terlihat ada tanda-tanda atau ciri-ciri begitu ya. Kalau ciri-ciri stunting itu jelas nanti kita anak-anak dalam masa pertumbuhan kan ada kurva yang yang harus ini kan ya, harus dia jangan sampai di bawah garis merah gitu. Nah jadi kalau misalnya pada masa anak-anak kita tahu stunting, nah, walaupun kita akan coba untuk atasi ya, dikasih makanan yang cukup dan seterusnya. Nah, kalaupun dia bisa catch up, bisa tingginya bisa kurang lebih meningkat gitu ya, tapi ada beberapa aspek yang mungkin sifatnya permanen gitu. Jadi nanti udah gedenya dia betul sifatnya menetap. Makanya golden period ini penting sekali, 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari ya. Mungkin juga karena faktor kalau masih bayi atau hamil, mungkin juga pengetahuan orang tua, ibu gitu ya. Pengetahuan. Kadang Bu udah tahu, tapi mungkin kemiskinan juga. Betul. Atau sikap juga. Jadi kami sering ya Bu ya di beberapa daerah ya, uang yang segitunya bukannya dibeliin telur misalnya untuk anaknya, malah dibeliin rokok untuk bapaknya gitu. Ibunya tahu nggak? Tahu, ngerti, tapi kan bapaknya nggak bisa nahan untuk rokok. Dan di budaya kita kan candu dan budaya kita kan bapaknya yang paling penting gitu, yang paling penting itu bapaknya, karena bapak itu yang menanggung ini kan biaya dan seterusnya untuk rumah tangga, sehingga dianggap bapak itu yang paling penting gitu. Iya, jadi ini mungkin buat adik-adik atau ini ya calon ibu begitu ya, atau calon bapak nantinya begitu ya. Sebenarnya stunting ini sudah harus dimulai dari sejak remaja begitu ya, mengatur makan. Nah kira-kira Bu Mira, ini makanan yang seperti apa ya yang bisa untuk mencegah stunting? Nah iya, jadi memang dari tadi ya kuncinya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari mulai konsepsi atau terjadi pembuahan itu, pastikan ibu hamil tidak kekurangan zat gizi. Begitu juga nanti setelah anaknya lahir, yang terbaik ASI eksklusif ya Bu ya. Inisiasi menyusui dini, lalu ASI eksklusif, lalu kalau udah lewat dari 6 bulan pakai MPASI, makanan pendamping, seperti itu. Nah, tapi sebetulnya Bu, bahkan sebelum seorang wanita itu hamil, jadi masa remaja ya, remaja putri ini
ternyata berpengaruh juga Bu terhadap kejadian stunting. Jadi memang anak-anak SMA ya, remaja putri maupun mahasiswi gitu ya yang sebelum nikah, mereka itu anemia, kurang darah, itu cenderung nanti kalau hamil anaknya stunting. Gitu. Jadi bahkan sebelum hamil pun status gizi dari calon ibu ini juga perlu diperhatikan. Makanya pola makan yang sehat itu harus terjamin sejak bahkan sebelum nikah. Gitu. Calon bapak juga ya Bu Mira, calon bapak juga kan, ibu calon bapak dua-duanya harus berkolaborasi ya. Betul, iya. nggak bisa sendiri ya. Iya, nggak bisa sendiri. Betul. Masya Allah, ini penjelasan dari Bu Mira ya mengenai stunting. Jadi jika kita sudah bisa memahami stunting ya, maka tentu saja kita juga bisa mengambil tindakan yang preventif begitu ya, sehingga stunting itu bisa diminimalkan begitu ya, terutama di keluarga terdekat kita begitu ya. Betul. Mungkin saudara atau mungkin siapa yang ada di sekitar kita, bahkan kita juga bisa sebagai duta stunting barangkali ya, calon-calon ibu, supaya saling mengingatkan agar stunting ini jangan sampai membawa musibah gitu ya, karena ini ternyata tadi seumur hidup dampaknya gitu ya, bagi keberlanjutan hidup kita. Nah ini terutama yang bersangkutan ini calon-calon ibu. Betul. Calon-calon ibu juga harus betul-betul paham gitu ya, kalau makan jangan segala dimakan gitu. Harus cukup makan, jangan kurang, jangan kelebihan juga. Karena kalau kelebihan pun tidak baik juga gitu. Jadi harus pintar. Dan anak-anak sekarang mah pintar ya. Jadi kan udah ilmu itu di mana-mana, jadi jangan cari ilmu yang cuma K-pop aja gitu ya. Jadi kita anak-anak remaja putri khususnya itu harus cerdas dan tahu apa yang baik untuk dirinya dan untuk anak yang nanti dilahirkannya. Gitu. Baik, demikian adik-adik ya, peserta pemirsa ya, para pendengar semua. Pembicaraan kita dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Mira ya. Kita akan ketemu lagi pada sesi materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.